Bab 35 dan 36. Kecupan pertama. Beberapa bulan berlalu begitu cepat, kini tibalah waktunya Zevana ujian akhir sekolah. Di hari pertama ia ujian, Zevana sangat bersemangat. Ia berkaca di depan cermin sambil merapikan hijab syari dan seragam sekolahnya. Kemudian ia bergumam, "Bismillah ya Zevana, kamu harus bisa mendapatkan nilai terbaik. Buat Abi, Umi, Kak Zayan, Kakek dan Kak Regan. Bangga sama kamu." Sementara di sisi lain, Regan sang suami tampak sedang membuat susu. Ia juga memoleskan selai coklat pada roti tawar dan meletakkannya di atas piring meja makan. "Zevana, ayo sarapan dulu, nanti kamu telat," panggil Regan dari meja makan. Mendengar Regan memanggilnya, Zevana pun buru-buru keluar kamar. Zevana melangkah menuju meja makan. Sesampainya di meja makan, matanya berbinar melihat meja makan penuh dengan makanan kesukaannya. "Wah, ini semua yang nyiapin kakak. Terima kasih, ya kak. Kakak selalu tahu kesukaan Zevana, kakak juga selalu tahu bagaimana cara membuat hari-hari Zevana lebih baik," ucap Zevana sambil tersenyum manis ke arah Regan. Regan tersenyum lembut, matanya menatap penuh kasih ke arah Zevana. "Aku hanya ingin memastikan kamu tenang dan bersemangat untuk ujianmu," balasnya seraya menyodorkan segelas susu hangat. "Minum dulu susunya," ucap Regan. Zevana menerima susu hangat tersebut lalu meminumnya setengahnya. Setelah itu ia mengambil roti tawar yang sudah diberi selai coklat oleh Regan dan memakannya dengan lahap. Setiap gigitan terasa menggugah semangatnya. Sesekali, dia melirik ke arah jam dinding, memastikan waktu masih memungkinkan untuk mereka berdua menikmati sarapan pagi bersama tanpa terburu-buru. Mereka berdua tertawa ringan, memecah kesunyian pagi yang hanya diisi suara detak jam dinding yang ada di ruang makan. "Jangan lupa habiskan susunya," ucap Regan. "Oke bos," sahut Zevana. Selesai sarapan, Zevana berdiri dan Regan segera mengambil tas sekolah Zevana yang sudah dipersiapkan di sudut ruangan. "Ayo kita berangkat," ajak Regan. "Loh, gak nunggu Om Ciko dulu nih kak?" tanya Zevana. "Enggak, khusus hari ini aku sendiri yang akan mengantarkanmu," ucap Regan. Mereka berdua duduk di dalam mobil yang diparkir di parkiran apartemen mereka. Regan dengan hati-hati memasangkan sabuk pengaman untuk Zevana. Jari-jarinya yang lembut menyentuh bahu Zevana saat mengencangkan sabuk itu. Mata Zevana membulat penuh keheranan, sebuah reaksi yang tak pernah lagi ia tunjukkan sejak beberapa bulan pernikahan mereka. "Biar aman," kata Regan dengan suara rendah, namun penuh kehangatan. "Ah, iya, makasih Kak Regan," balas Zevana dengan suara yang sedikit bergetar karena gugup. Dia menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan wajah yang mulai memerah. Regan memperhatikan ekspresi Zevana, dan senyum kecil menghiasi wajahnya. "Kenapa kamu terlihat sangat gugup?" "Wajahmu sangat lucu ketika sedang gugup," godanya sambil mengusap lembut tangan Zevana yang dingin. Zevana tertawa kecil. "Ah, ini karena mau ujian di hari pertama," kilahnya cepat. Ada rasa canggung yang menggelayuti hatinya, namun di saat yang sama, ada rasa hangat yang menyebar di dada melihat perhatian kecil yang diberikan Regan. Regan mengangguk, "Kamu pasti bisa, aku tahu itu. Aku selalu tahu kamu bisa dalam segala hal, Zevana." Dia menyalakan mesin mobil dan mulai mengemudi menuju kampus tempat Zevana akan mengikuti ujian. Di dalam hati, Zevana merasa bersyukur memiliki suami yang mendukungnya seperti Regan, terlebih dalam momen-momen penting seperti ini. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di sekolah Zevana. Seperti biasa Zevana mencium tangan Regan. "Semangat ya, Zevana. Kamu pasti bisa," ujar Zevana mengangguk. "Insya Allah, Zevana akan melakukan yang terbaik. Terima kasih sudah mendukung Zevana," ucap Zevana. Regan tersenyum tipis. "Bukankah itu salah satu tugas suami, menyemangati istrinya yang akan
Menghadapi ujian akhir sekolah, ujar Regan. Zevana tertawa kecil, terima kasih loh suami. Katanya dengan nada menggoda. Cuma makasih doang Nick, gak ada niatan buat meluk suaminya dulu gitu. Goda Regan. Hah, jangan aneh-aneh deh kak, mesum banget. Sih, lagian nanti ada yang lihat bahaya, ucap Zevana. Gak akan ada yang lihat, ayolah cepat. Kamu belum pernah memelukku, ucap Regan masih dengan nada menggoda. Merasa bosan menunggu Zevana tidak memeluknya juga. Dengan cepat Regan menarik Zevana ke dalam pelukannya. Zevana melebarkan bola matanya, ia memberontak hendak melepaskan pelukannya namun Regan berkata, sebentar saja, biarkan begini dulu. Aku butuh pelukanmu satu kali saja. Zevana, lirih Regan. Kening Zevana berkerut melihat tingkah suaminya. Ada apa? Apa kakak ada masalah? Tanya Zevana. Entahlah. Aku hanya ingin memelukmu saja, ucap Regan. Zevana terdiam sejenak, matanya menatap dalam ke arah Regan yang tampak memelas. Pria itu menghela napas berat seakan membuang beban yang menggelayut di dadanya. Pelukan itu bukan sekadar pelukan biasa bagi Regan, melainkan sebuah jalan untuk meredakan kegelisahannya. Baiklah, sebentar saja ya, gumam Zevana sambil mengelus punggung Regan yang tegang. Di dalam pelukan, Regan merasa seakan waktu berhenti, memberinya kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan. Wajah Zevana tampak bingung namun penuh kasih. Zevana, aku merasa lebih baik, ucapnya sambil tersenyum pahit. Zevana mengangguk. Pergilah, kerjakan ujianmu dengan baik. Aku janji akan memberikanmu hadiah jika nilaimu bagus, lanjut. Regan mencoba memberikan semangat. Beneran ya? Hadiahnya apa? Tanya Zevana. Rahasia bocil, udah gisana masuk, ucap Regan. Zevana mengerucutkan bibirnya, ih ngeselin. Tapi boleh gak kalau Zevana minta hadiahnya camping? Tanya Zevana. Boleh, apapun yang kamu minta akan aku kabulkan Zevana, sekalipun kamu ingin keliling dunia, kamu lupa siapa suamimu ini, atau kamu masih belum mencari tahu tentang suamimu ujar Regan. Nanti setelah selesai ujian Zevana bakal cari tahu, Zevana perlu menyiapkan mental, kata Zevana. Kemudian ia berlalu pergi. Sambil melangkah menuju kelas, Zevana menghela napas, mencoba mengusir kebingungan yang melayang-layang di benaknya. Dengan langkah gontai, ia beranjak menuju meja ujiannya. Kenapa hari ini Kak Regan aneh sekali, dan kenapa aku merasa nyaman dalam pelukannya? Gumam Zevana. Ah, aku ini kenapa sih? Fokus Zevana, kamu harus fokus, sebentar lagi ujian dimulai. Ingat akan ada hadiah dari Kak Regan dan infak kamu akan camping jika nilaimu bagus. Lanjutnya menyemangati diri sendiri. Tiba-tiba seseorang menyodorkan botol berisi jus tepat di depan Zevana. Buat kamu, biar semangat. Ngerjain soalnya, ucapnya. Zevana mendongak, Dion. Makasih Dion, tapi aku udah minum susu tadi di rumah, ucap Zevana. Gak apa-apa, disimpan aja buat istirahat nanti. Ini, aku sengaja loh buat jus sendiri khusus buat kamu Zev, kata Dion. Makasih Dion, harusnya kamu gak perlu repot-repot buatin jus untuk aku, kata Zevana tak enak hati. Buat aku aja Dion jusnya, Zevana kan udah minum susu katanya, timpal Kia yang datang menghampiri mereka. Gak, ini aku buat khusus untuk Zevana, tolak Dion. Cek, pelit banget sih Dion, lagian Zevana juga udah kenyang kok, ya kan Zev? Ujar Kia. Zevana menganggukkan kepalanya, ah, iya Kia, aku udah kenyang kok. Kalau kamu mau jusnya boleh kok, tapi izin sama Dion dulu ya kan dia yang buat. Bukan aku, ucap Zevana. Gak boleh, ini jusnya hanya untuk Zevana. Tekan. Dion. Mendengar itu, Kia mendengus kesal. Zev, panggil Dion. Sahut Zevana berdeham.
Setelah lulus kamu mau lanjut kuliah di mana? Kuliah di kampus yuk, nanti aku yang bantu daftarin, yang penting data diri dan persyaratannya dari kamu. Lengkap, ucap Dion. Kuliah. Ah, sepertinya ini tidak mungkin terjadi. Aku sudah menikah, lirik Zevana dalam hatinya. Hei Zev, kok malah bengong? Kamu gak mau ya kuliah satu kampus sama aku? Tanya Regan dengan menunjukkan ekspresi sedihnya. Bukan gitu Dion, aku cuma belum kepikiran mau. Kuliah di mana? Kilas Zevana. Beberapa saat kemudian, bel masuk pun berbunyi dan setelahnya ujian pun dimulai. Zevana, dengan teliti dan ketenangan yang luar biasa, membuka lembaran pertama dari soal ujian yang telah ditata rapi di depannya. Mata Zevana bergerak lincah, menelusuri setiap kata dan angka yang tertera, sementara tangannya sesekali berhenti untuk menggarisbawahi poin penting. Sesekali dia menghela napas dalam, mencoba mengatur ritme pikirannya agar tetap fokus meski di luar sana cuaca sedang tidak menentu. Di tempat yang berbeda, suasana ruang meeting di kantor Regan jauh dari kata tenang. Regan duduk di ujung meja panjang, tubuhnya ada di sana namun pikirannya melayang entah kemana. Wajahnya tampak pucat, matanya sayu seakan memikirkan beban yang sangat berat. Salah satu petinggi perusahaan, dengan nada serius, mengajukan pertanyaan penting terkait strategi perusahaan ke depan. Jadi seperti itu Tuan Muda. Bagaimana menurut Tuan Muda, apa Tuan Muda setuju? Atau perlu direvisi? Tanuannya. Namun, jawaban Regan terdengar sangat tidak khas. Hah, ya atau, dengan suara yang serak dan terputus-putus. Kolaborasi kejutan dan kebingungan tergambar jelas di wajah para kolega saat Regan, dengan langkah gontai, meninggalkan ruangan tersebut. Beberapa saling bertukar pandang, bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya terjadi pada Regan. Pintu meeting room tertutup pelan, meninggalkan serangkaian tanya yang menggantung di udara, sementara Zevana di tempat yang lain terus mengerjakan ujian dengan determinasi yang mengagumkan. Apa yang terjadi pada Tuan Muda? Kenapa dia sangat aneh? Dari awal meeting aku sudah memperhatikan. Tuan Muda, Memak tidak fokus. Sepertinya Tuan Muda sedang banyak pikiran. Begitulah kelotehan dari beberapa orang yang ada di ruang meeting, usai Regan meninggalkan ruang meeting. Chico berdehem dan semua terdiam. Saya rasa telinga kita semua masih berfungai dengan baik, jadi jangan membuat asumsi yang tidak-tidak. Tuan Muda sudah mengatakan bahwa Tuan Muda sedang tidak enak badan dan meeting hari ini semuanya akan saya ambil alih, saya harap Anda semua paham, ucap Chico dengan tegas. Sementara itu Regan, ia sedang rebahan di ruang privat yang ada di ruangannya. Pikirannya melayang-layang memikirkan gadis yang sudah beberapa bulan menjadi istrinya. Kenapa di kepalaku berputar-putar wajah Zevana? Atau jangan-jangan, aku sudah jatuh cinta? Sialan. Zevana benar-benar membuatku gila, lanjutnya. Bagaimana jika aku mengatakan padanya jika aku sudah jatuh cinta pada Zevana dan bagaimana jika Zevana tidak memiliki perasaan yang sama denganku? Gumam Regan. Aku tidak mau patah hati, tapi aku juga terjadi pada perasaanku. Tapi tidak bisa sekarang, aku takut konsentrasi Zevana terganggu karena hal ini. Sebaiknya aku tunggu sampai Zevana selesai ujian. Ya, ujiannya hanya beberapa hari lagi. Aku harus sabar, lanjutnya sambil mengusap kasar wajahnya. Beberapa hari berlalu begitu cepat. Hari itu, udara di apartemen terasa lebih segar bagi Zevana. Baru saja menyelesaikan ujiannya, dia merasa seolah dunia terbuka lebar di hadapannya. Regan menjemput Zevana menunggu di mobil. Begitu melihat Zevana, ia tersenyum. Sementara itu Zevana buru-buru berlari masuk mobil, sebelum teman-temannya melihatnya. Assalamualaikum, ucap Zevana ketika masuk ke dalam mobil. Waalaikumsalam. Bagaimana ujian di hari terakhir? Lancar, tanya Regan. Alhamdulillah lancar Kak,
ini juga berkat doa kakak hehe. By the way, kakak gak kerja nih? Tanya Zevana. Enggak, aku meliburkan diri hari ini dan hanya demi dirimu, jawab Regan. Kening Zevana berkerut. Ah, pasti kakak bohong, ucap Zevana. Sejak kapan aku berbohong? Aku tidak suka berbohong, ujar Regan. Regan melihat keringat di dahi Zevana, ia mengelap keringat Zevana dengan jarinya. Pupil mata Zevana melebar sempurna. Kak itu jorok, kok gak pakai tisu, ucap Zevana. Dengan cepat Zevana mengambil tisu. Laku mengelap tangan Regan yang baru saja mengelap keringat di dahi Zevana. Regan tersenyum tipis, itu hanya keringatmu Zevana, tidak jorok, ujar Regan. LWW, jorok ih kakak nih. Sejak kapan coba kakak jadi jorok? Tanya Zevana. Sejak mengenalmu dan menikahimu, jawab Regan. Detik berikutnya, Regan melihat ada beberapa helai rambut menerobos keluar dari jilbab Zevana. Dengan lembut Regan merapikannya, memasukkan beberapa helai rambut ke dalam jilbab Zevana. Zevana semakin terkejut dengan perkakuan Regan. Rambutnya keluar, katanya rambut adalah aurat, jadi orang lain gak boleh lihat rambut kaku kecuali aku, suami kamu. Tapi tenang, sekarang udah enggak ada lagi kok rambut yang keluar, ucap Regan. Memakasih kak, ucap Zevana gugup. Regan mulai menyalakan mesin mobilnya dan melaju. Kak Regan, hari Sabtu teman Zevana ulang tahun dan Zevana diundang. Boleh gak Zevana datang? Tanya Zevana. Boleh, jawab Regan. Yay, makasih Kak Regan, ucap Zevana. Tapi aku ikut, ucap Regan. Kakak yakin mau ikut? Ini acara anak muda loh. Lagi pula Zevana gak macam-macam kok, ujar Zevana. Kamu kira aku sudah tua? Kamu lihat wajahku, masih muda bukan? Regan menghentikan laju mobilnya, kemudian dia menunjukkan wajahnya tepat di depan wajah Zevana. Zevana terpaku, ia bergumam dalam hatinya, ah, cakep banget sih Kak Regan kalau dari dekat gini. Regan semakin mendekatkan wajahnya, lalu ia meniup wajah Zevana yang terbengong. Ih Kak Regan, apaan sih, omelnya. Jangan terlalu lama melihat wajahku nanti kamu jatuh cinta, ucap Regan sambil menggoda. Kakak kali yang jatuh cinta sama Zevana, timpal. Zevana tak mau kalah. Memang, aku mamang sudah jatuh cinta padamu, Zevana, jawab Regan dalam hati. Kekek. Malam hari, Regan membawa paperback dan berjalan menuju kamar Zevana. Tok, tok, tok. Zevana, boleh aku masuk? Tanya Regan. Boleh, masuk aja kak, gak dikunci kok, jawab Zevana dari dalam kamar. Ceklek, Regan membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Zevana. Aku ganggu gak? Tanya Regan. Enggak kok, jawab Zevana. Pakai ini, 2 menit lagi kita pergi, ucap Regan. Sambil memberikan paperback tersebut pada Zevana. Apa ini? Tanya Zevana. Lihat saja sendiri, dan cepat bersiap. 20 menit lagi. Harus sudah siap, ucap Regan yang kemudian berlalu pergi. Zevana mengeritkan dahinya, apa ini? Gumamnya. Lapun membuka paperback tersebut, ternyata berisi gamis set Syari Anggun lengkap dengan kaos kaki, handsock, tas dan sepatu dengan warna senada. Mata Zevana berbinar, Masya Allah cantik sekali gamisnya, gumamnya. Zevana pun mulai mengganti pakaiannya, tak lupa ia merias wajahnya dengan makeup tipis. Semoga Kak Regan suka aku pakai makeup gini, gumanya. Detik berikutnya ia tersadar apa yang baru saja ia katakan. Ngomong apa sih aku barusan, lanjutnya. Zevana, udah selesai apa belum? Ayo kita berangkat, ucap Regan di depan pintu kamar Zevana. Lia kak, ini udah selesai kok, jawab Zevana. Zevana membuka pintu pelan, dan pandangannya langsung tertuju pada Regan yang telah menunggu di samping pintu.
Cahaya lampu lorong mengiluminasi sosok Regan, membuat kemeja hitam yang ia kenakan terlihat begitu elegan dan memikat. Raut wajah Regan yang biasanya serius, malam itu terlihat lebih muda dan cerah, hampir seperti remaja yang baru lulus sekolah menengah. Mata Zevana membelalak takjub, jantungnya berdebar kencang. Melihat suaminya yang terlihat begitu menawan. Masya Allah, tampan sekali, di mana letak usia 25 tahunnya, bahkan wajahnya seperti seumuranku, batin Zevana dalam hatinya. Regan, yang juga terpana oleh kecantikan Zevana dalam balutan gaun malam yang anggun, tanpa sadar menggumam, cantik. Suaranya yang rendah dan penuh kekaguman itu terdengar jelas oleh Zevana, membuat pipinya memerah, sebuah reaksi yang tidak biasa darinya. Itu adalah pertama kalinya Regan secara terbuka memuji penampilannya, dan kata-kata itu layaknya embun yang menyegarkan hati Zevana yang selama ini haus akan pengakuan. Zevana tersenyum malu-malu, matanya tidak bisa lepas dari tatapan Regan yang begitu tulus. Ada getaran baru yang muncul di antara mereka, sebuah rasa yang telah lama terpendam kini mulai bertunas kembali. Ayo berangkat, ajak Regan dengan lembut, mengulurkan tangannya. Zevana menggenggam tangan Regan, merasakan kehangatan yang mengalir dari sentuhan mereka. Malam itu, langkah mereka bersama-sama menuju ke arah yang baru, sebuah jalan di mana cinta dan penghargaan mungkin akan kembali bersemi. Kita mau kemana, Kak? Tanya Zevana penasaran. Nanti juga kamu akan tahu, jawab Regan sambil tersenyum tipis. Lalu fokus mengemudi sambil sesekali menatap Zevana. Bodoh sekali kamu, Regan, bisa-bisanya baru sadar punya istri cantik, kemana aja aku selama ini? Batinnya dalam hati. Merasa diperhatikan oleh Regan, Zevan pun bertanya, kenapa kakak ngeliatin Zevana kayak gitu? Makeup Zevana aneh ya, gak cocok ya? Tanya Zevana. Enggak kok, makeup kamu bagus, cantik. Aku suka, ucap Regan. Pipi Zevana bersemu merah. Jangan GR dulu Zevana, maksud Kak Regan itu dia suka makeupnya. Bukan suka kamunya, batin Zevana dalam hatinya. Beberapa saat kemudian Regan menghentikan mobilnya di sebuah resto pinggir pantai. Kening Zevana berkerut, kok ke pantai Kak, mau ngapain? Tanya. Zevana bingung. Udah, ayo kita turun dulu, nanti juga kamu tahu kok. Kenapa aku ajak ke sini, ujar Regan. Regan keluar lebih dulu, kemudian ia membukakan pintu untuk sang istri. Silahkan keluar Tuan Putri, ucap Regan. Apaan sih Kak, jangan gitu ah, kata Zevana. Regan tersenyum, kemudian Regan meraih tangan Zevana dan menggenggamnya, lalu masuk resto. Seorang menghampiri Regan, selamat datang. Tuan muda Regan dan Nona, sapanya dengan hormat. Malam, apa semua sudah siap? Tanya Regan. Sudah Tuan muda, mari saya antar, ucapnya. Regan dan Zevana mengikuti orang tersebut sampai di tempat yang dimaksud, dan orang tersebut meninggalkan Regan dan Zevana berdua. Regan mulai memandu Zevana melintasi pasir yang halus sambil tangan mereka masih saling genggam. Angin laut berhembus lembut, membawa angin yang menyegarkan. Suasana resto yang terbuka dengan pemandangan langsung ke laut memberikan kesan romantis dan tenang. Zevana, masih dengan rasa penasaran yang belum terjawab, membiarkan dirinya dibawa masuk ke dalam resto yang dipenuhi dengan dekorasi bergaya nautikal. Regan menarik satu kursi dan mempersilahkan Zevana duduk. Silahkan duduk Tuan Putriku, ucap Regan. Pipi Zevana bersemu merah mendapatkan perlakuan manis dari sang suami. Makasih Kak, ucapnya gugup. Mereka duduk di meja yang telah dihiasi dengan lilin-lilin kecil dan seikat bunga segar. Regan memberi isyarat kepada pelayan, dan tak lama kemudian, musik mulai mengalun lembut menciptakan suasana romantis. Zevana semakin bingung dengan semua ini. Kak Regan, ini semua apa? Zevana bertanya, dengan suara yang bergetar karena terharu. Regan menatap mata Zevana,
ini semua untuk merayakan hari pernikahan kita, Zevana. Apa kamu lupa? Hari ini 4 bulan pernikahan kita dan kita belum pernah merayakannya sebelumnya, jadi aku ingin kali ini merayakannya. Zevana terdiam, bibirnya bergetar mencoba menahan air mata yang mulai berkumpul di sudut matanya. Regan merogoh sakut celananya, mengeluarkan kotak berisi cincin, lalu ia meraih tangan Zevana, mengusapnya dengan lembut. Zevana, aku tidak tahu harus memulai dari mana, tapi aku ingin mengatakan bahwa aku ingin kita terus bersama baik dalam suka maupun duka. Aku ingin kita terus berjalan berdampingan saling mendukung satu sama lain, saling mengerti, saling memahami. Dan izinkan aku yang minim ilmu agama ini menjadi imammu, tolong bantu aku menjadi imam yang baik, izinkan pula aku memenuhi kebutuhanmu, menjadikanmu satu-satunya milikku, menjadikanmu satu-satunya wanita yang akan menemaniku hingga hari tuaku, hingga tutup usia. Aku tidak tahu apa yang ada di diri kamu Zevana, hingga membuatku luluh dan terus memikirkan satu nama yaitu kamu, tapi kamu perlu tahu, aku mencintaimu Zevana. Tolong terima perasaanku, jangan mematahkan hatiku Zevana. Mari kita mulai semua dari nol, jika kamu belum mencintaiku, mari belajar untuk mencintaiku. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah, tapi aku yakin selama kita bersama, kita bisa melewati segala rintangan. Zevana menatap mata Regan yang penuh kejujuran, air matanya mulai menggenang. Dia menggenggam tangan Regan lebih erat. Kak Regan, kata-kata Kak Regan benar-benar membuat hati Zevana bergetar dan terharu. Zevana merasa begitu dihargai dan dicintai. Zevana bersedia berjalan di samping Kak Regan, menjadi pendamping Kak Regan dalam setiap langkah. Insya Allah Zevana akan membantu Kak Regan menjadi imam yang baik, kita bisa belajar bersama. Membangun rumah tangga yang kita impikan bersama. Terima kasih telah memilih Zevana, untuk menjadi bagian dari hidup Kakak. Regan membalas tatapan Zevana dengan senyum hangat. Terima kasih sudah mau menerima baik buruknya aku dan menerima kekuranganku Zevana. Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu, Zevana. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu bahagia. Dia menarik Zevana ke dalam pelukan hangainya, berjanji dalam hati untuk selalu menjaga dan mencintai Zevana dengan segenap jiwa raganya. Mereka berdua berdiri di bawah cahaya bulan, merasakan kehangatan cinta yang memenuhi udara malam itu, menyadari bahwa perjalanan hidup mereka baru saja dimulai. Aku ingin kita selalu ingat betapa indahnya perjalanan kita bersama, dan biarkan pantai ini menjadi saksi di mana aku pertama kali mengatakan bahwa aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu Zevana. Cahaya lilin memantulkan kilau di wajah Zevana, menambah kedalaman emosi yang terasa di antara mereka. Di kejauhan, suara ombak menghantam pantai menambah nuansa magis pada malam itu. Zevana akhirnya tersenyum, menunduk seraya berkata, "Terima kasih, Kak. Aku tidak menyangka kakak akan melakukan semua ini untukku." Regan hanya tersenyum. Matanya berbinar menatap wanita yang dia cintai. "Untukmu, aku akan selalu mencoba memberikan yang terbaik. Sini mana jarimu, aku mau kamu memakai cincin ini sebagai tanda cintaku yang sesungguhnya." Regan pun memasang cincin tersebut di jari Zevana. "Cantik, seperti orangnya," puji Regan sambil mengecup tangan Zevana dengan lembut. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang bersinar dan diiringi suara ombak, mereka merayakan cinta yang semakin erat terjalin. Setelah itu, keduanya menikmati makan malam romantis berdua, ditemani cahaya bulan dan ombak pantai. Lampu-lampu indah dan cahaya lilin menambah suasana romantis. Regan yang baru mengungkapkan perasaannya pada Zevana setelah 4 bulan menikah membuat keduanya terhanyut dalam suasana penuh cinta. "Sayang, suapin dong," pinta Regan manja. Zevana yang menunduk karena fokus pada makanannya, mendengar Regan memanggilnya, "Sayang." Seketika mendongak. Sayang," kata Zevana. "Lia, mulai hari ini dan seterusnya aku akan memanggilmu sayang, dan aku harap kamu juga bisa memanggilku dengan sebutan itu,"
jawab Regan dengan senyum yang menghangatkan. Sebuah angin lembut bertiup menerbangkan jilbab Zevana yang kemudian dihalau dengan lembut oleh Regan. Zevana mendekatkan wajahnya, menyuapi Regan dengan sepotong lobster yang masih hangat. Cahaya lilin yang berkelap-kelip menciptakan bayangan yang menari di wajah mereka, memperindah momen tersebut. Regan dan Zevana merasakan jantungnya berdegup kencang, sebuah perasaan hangat menyelimuti hatinya. "Terima kasih, sayang," ucap Regan dengan suara yang bergetar. Dia kini menyadari betapa beruntungnya memiliki Zevana yang penuh perhatian dan cinta. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati suara ombak yang berdebur dan semilir angin yang seakan menyanyikan lagu cinta hanya untuk mereka. Regan memegang tangan Zevana, matanya menatap dalam ke dalam mata Zevana, seolah ingin mengabadikan momen ini selamanya. "Aku berjanji, akan selalu membuatmu merasa dicintai dan dihargai, sayang. Aku juga secepatnya akan memberitahu keluargaku tentang pernikahan kita, dan kita akan menggelar resepsi pernikahan kita setelah kelulusan sekolahmu," kata Regan dengan suara yang tulus. Zevana tersenyum, matanya berkaca-kaca karena terharu. Dia membalas genggaman tangan Regan, seakan tidak ingin melepaskan lagi. Malam itu, di bawah sinar bulan dan gemerlap cahaya lilin, mereka berdua membangun kembali jembatan cinta yang sempat terabaikan. Kata-kata Regan, hangat dan penuh kasih, beresonansi dalam hati Zevana, mengingatkannya pada alasan mereka bersatu sebagai pasangan. Makan malam romantis itu tidak hanya menjadi simbol pengungkapan perasaan, tapi juga kekuatan cinta yang kembali mempersatukan mereka. Keesokan harinya, Regan, suaminya, menawari pilihan yang tidak terduga. "Sayang, mau ikut denganku ke kantor, atau mau di apartemen saja?" tanyanya dengan nada lembut. "Emang boleh ikut?" Zevana terkejut, matanya berbinar penuh harap. Regan tersenyum. "Tentu saja boleh, kamu adalah istriku, sayang," jawabnya sambil meraih tangan Zevana. "Tapi kan, gak ada yang tahu kalau Zevana istri." "Kakak," ujar Zevana ragu-ragu, bibirnya bergetar sedikit. Regan menatapnya dalam-dalam. "Aku akan memberitahu semua orang, sayang," katanya dengan suara yang tegas namun penuh kasih. Pupil mata Zevana melebar sempurna, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Benarkah? Apa kakak tidak salah? Apa kakak yakin?" tanyanya, suaranya bergetar, mencerminkan campuran antara kegembiraan dan kekhawatiran. "Tentu saja yakin, lagi pula kamu sudah selesai ujian SMA, sayang, dan tinggal menunggu kelulusan," ucap Regan menggenggam tangan Zevana lebih erat, memberinya dukungan. Zevana merasakan jantungnya berdegup kencang, seakan setiap kata yang diucapkan Regan adalah langkah baru dalam perjalanan hidup mereka. Dengan langkah ragu namun penuh harap, Zevana bersiap untuk mengikuti Regan, memasuki dunia baru sebagai seorang istri yang diakui. Senyum Regan memberinya kekuatan, dan langkah kaki mereka beriringan menuju mobil dan akan melaju ke kantor Regan, mengawali babak baru dalam hidup mereka. Di mobil Zevana berkata, "Tapi Zevana takut nanti Zevana jadi bahan gosip di tempat kerja kakak," kata Zevana. "Tidak perlu pedulikan hal itu, kamu hanya perlu fokus pada suamimu ini, sayang. Dan tolong panggil aku sayang, jangan panggil kakak lagi, karena aku bukan kakakmu, aku suamimu, sayang," pintanya. "Sesayang," ucap Zevana terbata-bata. "Apa sayang?" jawab Regan lembut dan kap. Regan mengecup bibir Zevana, hingga membuat Zevana melebarkan bola matanya. "Manis," gumam Regan sambil tersenyum simpul.